Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah disampaikan di pertemuan yang lalu, meminta untuk melanjutkan membahas tentang akidah wasitiyah. Adapun catatannya untuk sementara kita ambil dari penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, walaupun kita baru cari yang lebih tipis, lebih ringkas. Itu diantaranya karya Dr. Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Jamaah hormati, langsung akidah wasitiyah ini karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang Masya Allah sekali duduk ketika beliau diminta untuk menjelaskan tentang perkara akidah, prinsip-prinsip agama, itu beliau mendapatkan satu risalah sekali duduk. Nah, ini termasuk perkara penting dan termasuk pembahasan yang disyariatkan oleh para ulama. Kalau belajar akidah, salah satu jenjang yang nanti dilewati itu mempelajari tentang akidah wasitiyah. Ya. Kemudian langsung dimulai, beliau mengawali risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali risalahnya dengan basmalah. Sudah pernah kita terangkan apa beda tasmiyah dengan basmalah. Kalau tasmiyah itu bismillah. Tapi kalau basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali risalahnya dengan basmalah. Ya, iktidaan bi kitabillah, mengikuti kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala setiap surat dalam Quran itu diawali dengan basmalah. Kecuali pada surat Taubah, surat Baro'ah. Karena sebagian ulama mengatakan surat Baro'ah itu masih berkaitan hubungan dengan surat sebelumnya. Surat Al-Anfal. Ini tidak diawali dengan basmalah. Ya. Walaupun nanti kedudukan basmalah itu apakah ayat tersendiri atau ayat yang fungsinya pemisah surat atau ayat dari surat Al-Fatihah. Nanti Ibnu Utsaimin di syarah di penjelasan beliau terhadap tafsir Juz Amma. Ketika beliau menjelaskan surat Al-Fatihah, di kalangan para ulama basmalah itu nanti ada 3 pendapat. Pertama, itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Kedua, ayat yang didatangkan untuk memisah surat. Makanya setiap surat yang terpisah diawali dengan basmalah. Yang ketiga, itu ayat tersendiri dari surat An-Naml.
tatkala Nabiullah Sulaiman menulis surat kepada Malakatus Saba. Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman. Ini 3 pendapat. Walaupun kalau beliau sendiri menguatkan basmalah itu ayat yang didatangkan untuk memisahkan surat. Ini yang diantara yang beliau kuatkan. Maka beliau menguatkan basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Bukan termasuk Al-Fatihah. Apalagi nanti beliau sampaikan ketika menjelaskan hadis. Kan Al-Fatihah itu 7 ayat. Yang 7 ayat itu, kata Allah, aku bagi separuh untukku dan separuh hambaku. Coba kalau dihitung, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Dengan nama Allah, itu berarti hak Allah. Alhamdulillah, pujian itu haknya Allah. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, itu milik Allah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, milik Allah. Sudah 4. Kalau 7, telong papat, itu tinggal 3. Iyyaka na'budu, itu separuh milik Allah. Karena Allah yang berhak untuk disembah. Wa iyyaka nasta'in, separuhnya diberikan pertolongan itu hanya hamba. Maka beliau menguatkan basmalah bukan termasuk Al-Fatihah. Tapi kalau misalkan Alhamdulillah itu milik Allah, pujian kesempurnaan. Ar-Rahman, sifat kesempurnaan milik Allah. Menguasai hari pembalasan milik Allah. Iyyaka, milik Allah separuh. Kemudian separuhnya milik hamba. Sisa ayat itu 3. Ini yang beliau kuatkan. Wallahu ta'ala alam. Walaupun kebanyakan mushaf, silahkan lihat. Kebanyakan mushaf, Al-Fatihah itu ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Karena penulis mushaf atau pencetak mushaf menguatkan pendapat basmalah termasuk Al-Fatihah. Kembali kepada pembahasan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengawali tulisannya dengan basmalah, mengikuti Al-Quran. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul, setiap tulisan itu dengan basmalah. Contoh ketika beliau menulis surat kepada Hirakl Adzimur Rum, penguasa Rum. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau perintahkan juru tulisnya supaya menulis Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun perwakilan orang kafir nggak terima. Dengan mengatakan, adapun Ar-Rahman, kami tidak tahu kecuali Rahmanul Yamamah. Makanya tulis dengan Bismillah, tasmiyah, bukan basmalah. Ini contoh. Demikian pula, mengawali tulisan dengan basmalah itu para ulama terangkan, termasuk sunnah para nabi, para rasul. Seperti Nabiullah Sulaiman menulis surat kepada Malakatus Saba itu dengan basmalah. Maka dari situ mengawali tulisan sunnahnya dengan basmalah. Dengan basmalah. Iya. Kalau nulis WA, tidak tergantung. Kalau yang dimaksudkan itu tulisan secara umum berarti Bismillah. Tapi kalau yang dimaksudkan itu misalkan untuk WA-nya itu bertutur kata. Dimaksudkan bertutur kata. Assalamualaikum, boleh. Tapi jangan ASS WRWB. Ya, itu bukan salam. Bukan salam. Kalau niatannya memang bercakap misalnya diawali dengan salam, dipersilahkan. Jamaah hormati, ini penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Lah nanti kalau diperluas penggunaan basmalah itu dalam kaitannya ibadah, ada kalanya merupakan syarat. Ya, syarat keabsahan itu dengan basmalah. Walaupun ini sebagian ulama melemahkan. Seperti wudhu, sebagian ulama karena ada hadis la sholata la wudhu aliman lam yadhkur ismallah. Tidak sah wudhu kalau tidak menyebut nama Allah. Itu diambil istimbat oleh sebagian ulama, syarat sahnya wudhu itu membaca basmalah. Walaupun nanti yang dikuatkan oleh para ulama seperti Imamul Bukhari, membaca basmalah ketika wudhu sunnah. Itu sunnah. Dalilnya ketika seorang mandi,
Bukan tentang hadis itu. Hadis itu sama beliau dilemahkan oleh ulama yang lain. Nah, itu rinciannya nanti. Kalau mau sholat, nggak ada tuntunan. Walaupun sebagian kaum muslimin ketika mau sholat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Itu nggak ada tuntunan. Ketika mau sholat, bacaan yang Rasul baca, itu Allahu Akbar. Di luar itu, cuma niat dalam hati. Cuma niat dalam hati, tidak membaca apa-apa. Kemudian nanti termasuk jamaah hormati syarat keabsahan itu berburu. Orang kalau berburu, nanti syarat keabsahan buruan itu satu, buruan yang dipakai untuk berburu itu, binatang yang dipakai berburu itu kalbul mu'allam. Harus yang terlatih. Kalau anjing ya anjing terlatih. Kalau misalkan elang yang terlatih. Cara mengetahui terlatih dan tidak, itu nanti ketika disuruh paham, tangkap itu, bawa sini. Nanti ditangkap, dibawa kepada sang tuan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ketika melepas, membaca basmalah. Ada yang mengatakan tasmiyah, cukup bismillah. Tapi yang ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, nanti ketika dapat buruannya itu tidak dimakan, kemudian tidak bersamanya anjing yang lain. Kalau dimakan berarti bukan berburu untuk sang tuan. Itu untuk dirinya sendiri. Ini menjadi haram. Menjadi haram. Atau yang kedua, tidak bersamanya anjing yang lain. Kalau misalkan anjing kita satu, terlatih, kita lepas baca tasmiyah atau basmalah, kemudian pulang, bawa rombongan 2 orang atau 2 ekor anjing atau 3 ekor anjing. Kita tidak tahu buruan itu yang nangkap yang mana. Maka dari situ nanti seperti itu tidak diperbolehkan. Ini dalam amalan. Dalam amalan yang termasuk syarat itu ketika menyembelih. Menyembelih itu syarat keabsahannya adalah dengan bismillah. Syarat keabsahannya dengan bismillah. Kalau orang dengan sengaja menyembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sembelihannya tidak sah. Sembelihannya tidak sah. Ini kalau dengan sengaja. Tapi kalau lupa, kata Nabi, al-mu'minu, seorang mukmin itu cukup namanya. Cukup namanya. Ketika dia lupa membaca bismillah ketika menyembelih, maka ketika makan dia sebut nama Allah, itu sudah halal. Itu sudah halal. Ini berkaitan dengan rincian. Nah, di luar itu, kalau berkaitan dengan amalan, harus ada dalil. Harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, nanti kaidah umum. Semua perkara yang di situ ada unsur kebaikan, itu diawali dengan bismillah. Semua perkara yang di situ ada unsur kebaikan. Mau pakai baju, mau berkendara, misalkan bismillah, mau keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, masuk masjid misalkan. Jamaah hormati, ini kaidah umum. Kaidah umum dengan menggunakan seperti itu. Ini rincian yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian berkaitan tentang bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada fiil yang dikira-kirakan atau disembunyikan. Ada fiil yang disembunyikan. Karena seorang ketika membaca bismillah mau nulis, berarti bismillahi aktub, dengan nama Allah saya akan menulis. Kenapa kok nggak dibalik? Aktubu bismillahirrahmanirrahim. Aku akan menulis dengan nama Allah. Nanti kata Syekh, ya, ditakdirkan fi'il li'anal asla fil amal af'al lal asma. Karena asal perbuatan itu fi'il. Itu fi'il dulu. Perbuatan itu asalnya adalah fi'il, bukan isim. Makanya kalau bahasa Arab ada cara mengetahui jumlahnya itu fi'liyah atau ismiyah. Kalau ismiyah itu makanat masbuqatan bi asma. Setiap yang diawali dengan isim itu berarti nanti ismiyah, bukan perbuatan. Bukan perbuatan. Ya, itu kalau dalam pelajaran ilmu nahwu. Tapi kalau diawali dengan fi'il itu namanya perbuatan. Tapi kalau isim bukan perbuatan, paling menghabarkan. Paling menghabarkan. Misalkan al-muslimu fil masjidi. Itu isim, berarti penghabaran ada orang muslim di masjid. Di masjid ini kembali,
Jadi di situ ada fi'il. Nah, fi'il dalam kalimat ini, Bismillahirrahmanirrahim, itu ditetapkan, dikira-kirakan di akhir. Jadi Bismillah dulu, baru aktubu. Kalau mau baca, akra'u. Saya mau makan, akulu. Itu dikira-kirakan di akhir. Kenapa dikira-kirakan di akhir? Nanti ada kaidah. Ketika sesuatu yang urutannya di depan, urutannya di belakang, kok ditaruh di depan? Kayak kan asalnya saya mau baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan urutan seperti itu, fi'il dulu. Tapi kenapa kok Bismillah yang jar-majrur, Bismillahirrahmanirrahim, baru saya mau makan. Saya mau makan. Yang sesuatu asalnya ditaruh di belakang, dikedepankan, kayak di surat Al-Fatihah itu. Iyyaka na'budu. Kan kalau dalam susunan bahasa Arab itu fi'il, fa'il, maf'ul. Objek itu di belakang. Tapi kalau objek yang biasanya di belakang kok ditaruh di depan, kata Syekh, memberikan dua faedah. Pertama, al-hasru, pembatasan. Ya, karena li'anna takdimal ma'mul yufidul hasroh. Mengedepankan objek itu memberikan faedah pembatasan. Kalau akra'u bismillahirrahmanirrahim, saya akan membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu bisa dengan selain nama Allah juga bisa. Tapi kalau misalkan bismillahirrahmanirrahim akra'u, berarti hanya dengan nama Allah saya membaca. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu saja ya Allah. Kepadamu saja ya Allah. Dan nanti metode Quran seperti itu banyak sekali. Ya, contohnya misalkan walillahi 'alan nas hijjul baiti. Lillah 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi. Kenapa kok lillah dulu? Haji itu harus karena Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kenapa kok 'ala rabbihim yatawakkalun? Jar majrur dulu. Kan kalau susunannya yatawakkaluna 'ala rabbihim. Itu memberikan faedah pembatasan. Pembatasan. Jamaah hormati, berarti saya mau menulis hanya dengan nama Allah. Tidak dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau makan hanya dengan nama Allah. Itu pembatasan. Yang di situ nanti memberikan kepada kita pelajaran Allah dikedepankan dalam semua perkara. Allah dikedepankan dalam semua perkara. Ternyata akidah itu. Ternyata akidah. Saya pernah sampaikan. Kalau orang misalkan mau melakukan satu perkara esok hari. Itu syariatnya insya Allah. Tapi kenapa kok Nabi Ismail? Ketika bapaknya ngomong, aku melihat dalam mimpiku menyembelih. Bagaimana menurutmu? Fandur mata taro. Apa jawaban sang anak? If'al matu'mar. Satajiduni insya Allah minasobirin. Kalau if'al matu'mar, itu kan jawaban. Komunikasi dengan bapak. Pak, laksanakan apa yang diperintahkan. Karena mimpinya Nabi itu perintah. Kau akan dapati aku insya Allah minasobirin. Minasobirin itu datang setelah insya Allah. Itu upayanya Ismail. Dibelah ya. Orang kalau dibelah itu loro pora, ya sakit. Sakit. Makanya insya Allah aku akan sabar. Iya. Di situ ada pelajaran akidah. Apa pelajaran akidah? Tanpa kehendak Allah kita nggak bisa sabar. Kita tidak bisa sabar. Makanya kalau diwalik kurang pas. Satajiduni minasobirin insya Allah. Itu kurang pas. Kurang pas. Kenapa? Tidak mengedepankan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama nanti kalimat keseharian kita besok mangkat. Ya, insya Allah saya akan berangkat. Jangan aku mangkat. Insya Allah lu. Ya. Itu kurang pas. Nah ini perhatikan. Luar biasa syariat kita. Pertama, pembatasan. Yang kedua, tayamunan bil badaati bismillah subhanahu wa ta'ala. Tayamunan. Ya, itu mengharapkan bagian keberuntungan. Ya, seseorang berharap
jangan tafaul. Ya, bukan tasaum, tapi tayamun. Berharap nanti mendapatkan kebaikan-kebaikan. Makanya nanti kenapa kok bismillah dulu baru perbuatan? Supaya nanti mendapatkan keberkahan. Mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ini yang kedua. Karena mengawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam ayat tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha barokah nama Rabbmu. Pemilik keagungan ya dan kemuliaan. Para ulama terangkan, tidaklah sesuatu diiringkan padanya nama Allah kecuali barokah. Kecuali barokah. Ini berharap keberkahan. Sampai keberkahan berkaitan dengan ilmu. Ilmu itu pintu kebaikan yang paling besar. Pintu kebaikan yang paling besar itu adalah ilmu. Makanya berharap barokah ilmu. Yang nulis kitab banyak itu. Tapi nggak semua kitab itu berberkah. Saya kemarin dapat pelajaran dari guru. Muwatta. Kitab Muwatta itu yang nulis Muwatta itu ternyata banyak sekali. Tapi kenapa pikiran kita kalau Muwatta mesti karya Imam Malik? Mesti karya Imam Malik. Satu, barokahnya tulisan beliau. Kedua, ketulusan beliau dalam menulis. Itu berpengaruh. Itu berpengaruh. Sampai musnad. Kalau kita cek musnad, itu banyak sekali itu. Ulama yang nulis musnad. Tapi pikiran kita, kalau musnad, mesti Imam Ahmad. Imam Ahmad. Satu, barokahnya tulisan beliau. Yang kedua, itu karena mungkin keikhlasan itu berpengaruh besar. Jamaah yang saya hormati, ini pentingnya. Jadi, kalau seorang mengharapkan keberkahan dari semua yang dia lakukan, bismillah dulu, baru apa yang dia inginkan. Bismillah dulu, baru apa yang dia inginkan. Barokah kok. Keseharian saja. Orang mau makan, bismillah. Walaupun sebagian ulama ada yang keras. Bismillah cukup. Karena kul sami Allah. Kul sebut nama Allah. Nama Allah itu berarti bismillah. Tapi sebagian mengatakan bismillahirrahmanirrahim boleh. Iya. Mau makan membaca nama Allah Subhanahu wa taala. Barokah itu. Apa bentuk barokahnya? Syaitan tidak ikut makan. Coba kalau kita makan kembulan karo setan. Ya. Panganan yang enak itu mesti pikirannya yang luaran sana itu. Enak kono. Ya wis rono. Wong rezeki yang Allah berikan itu yang di hadapan kita. Tapi dengan syaitan dibisiki yang di luar sana. Orang kalau makan misalkan tidak membaca nama Allah, nanti nggak akan merasakan kenyang. Sampai pangan warak-warak. Kan nanti penjelasan tentang kalau seorang misalkan tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat Allah itu fa'adha libasal ju'. Allah akan pakaikan pakaian kelaparan. Orang lapar itu ternyata ada 4 bentuk. Ada 4 bentuk. Atau 3 bentuk lah. 1, lapar mulut, perut tidak lapar. Ya, pengen mangan nih. Lapar kurung, uwis. Ya, itu namanya lapar mulut. Lapar mulut. Kan sering, sanggeme pengen ngemil. Tapi perutnya enggak. Yang kedua, itu lapar perut, tapi tidak lapar mulut. Luwih banget ya mam, ora selera makan. Itu lapar perut, tapi mulut tidak berselera. Yang ketiga, itu lapar mulut, lapar perut. Lapar mulut, lapar perut. Ini yang ketiga. Paling parah, libas salju. Sampai dimisalkan oleh Allah, bentuk adab orang yang kufur nikmat itu dipakaikan pakaian kelaparan. Pakaian kelaparan itu kan pakaian menutupi tubuh kita. Jadi kalau orang lapar sampai seperti pakaian, dilihat matane, mripate piye? Wah, kaya wong kaliren Mas, mesake. Dilihat telinganya. Telinganya bagaimana? Wis kupluk-kupluk wis mbuh wis Ramadan pirang dino itu. Itu pakaian kelaparan. Iya. Jalannya, tutur katanya itu seperti itu. Jangan hormati, kalau orang makan saja dia nggak sebut nama Allah, bilang barokah. Syaitan ikut makan. Coba nanti hadis yang lain. Iya. Ketika masuk rumah membaca basmalah, syaitan tidak ikut menginap. Coba kita bayangkan, yen kita diinepi syaitan. Diinepi syaitan. Nggak ada ketenangan.
Wong jangankan kau saeton, ulo. Ya jadi saya itu alhamdulillah udah lama ya. Ada ular mungkin jempol kaki kecil sedikit. Itu masuk, tak cari nggak ketemu. Nggak cari nggak ketemu. Itu anak-anak itu kadang kan tidur senengnya di bawah. Wali kalau sumuk itu. Saya itu ya ora tenang itu. Iya, bayangannya nanti kalau dicokot itu padahal yang nginep ular. Walhamdulillah kalau ular yang masuk itu bukan ular yang paling ular sawah nggak bahaya lah. Tapi saya 2 malam atau apa baru hari yang ketiga itu pas panas gitu ularnya keluar ke tempat air itu. Itu seperti itu. Coba dinepi ular yang tidak berbahaya, kita pun sudah nggak nyaman. Apalagi setan. Ya, setan. Ini sepele gara-gara masuk rumah tidak membaca basmalah. Tidak membaca bismillah. Yang ketiga nanti dalam hadis. Ketika orang kumpul dengan istrinya. Nggak baca bismillah. Loh, kan banyak kan? Makanya ditulis yang gede. Ya. Bismillahi Allahumma janibna syaitan. Itu kamarnya itu. Iya. Iya. Apa nanti dampaknya? Syaitan nanti akan ikut. Coba kalau kita memiliki benih kita kecampuran setan. Ya, kecampuran setan. Akhirnya anak kandhane ngeyel men kaya setan. Lah, dulu paknya tidak membaca tasmiyah. Ini saudara yang saya hormati penting sekali. Jadi penting sekali. Kemudian dari sisi makna. Bismillah jar majrur dengan nama Allah. Nama Allah itu tanpa batas. Nanti akan diterangkan oleh beliau. Iya, nama Allah itu tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Nanti dalam hadis. Au anzal tahu fi kitabik. Au alam tahu ahadan min khalqik. Awis tak sarta fi ilmil ghaibi indak. Ada yang dalam Quran, ada yang dalam hadis diajarkan kepada salah satu dari hambamu, ada yang kamu sembunyikan di ilmu gaib. Dari doa itu diambil pelajaran nama Allah tanpa batas. Nama Allah tanpa batas. Tapi nama Allah yang paling agung kembalinya kepada Allah. Makanya Ar-Rahman Allah, Ar-Rahim Allah. Semuanya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan nama Allah. Allah itu ismul a'dzam. Sampai nanti para ulama katakan tidaklah Allah dimintai disebutkan dengan nama yang paling agung illa ustujibalah, kecuali kabul. Makanya termasuk doa yang Rasul tuntunkan Allahumma. Allahumma ma di situ sebagai ganti dari huruf nida ya. Ya, kenapa kok enggak ma Allah ke Allahumma? Kembali tadi Allah dikedepankan. Yang artinya ya Allah. Itu sebab terkabulnya doa. Nanti kalau diperluas nama Allah semuanya itu husna. Walillahil asmaul husna. Nama Allah bagi Allah milik nama-nama yang baik. Semua nama Allah itu kebaikan-kebaikan. Semua nama Allah mengandungi sifat. Mengandungi sifat. Bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk namanya tidak mengandungi sifat. Para ulama kasih contoh jenenge Muhammad tapi orangnya mudammam. Ya, jenenge Slamet kecelakaan. Ya. Pak Slamet kecelakaan. Ya. Itu kalau makhluk namanya tidak mengandungi sifat. Tidak mengandungi sifat. Tapi kalau Allah, semua nama Allah mengandungi sifat. Makanya pembahasan sifat dengan pembahasan nama itu luas pembahasan sifat. Karena pembahasan sifat, setiap nama mengandungi sifat, setiap sifat tidak mengandungi nama. Tidak mengandungi nama. Sifat itu ada sifat yang senantiasa bersama dengan Allah. Ada sifat yang itu sesuai dengan kehendak Allah. Seperti berbicara, itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat yang dinafikan dari Allah. Ya. Allah laisa bidzolamil lil abid, misalkan. Allah tidak dolim. Itu dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih luas, nanti kita akan baca. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Bedanya Ar-Rahman sama Ar-Rahim. Ar-Rahman dzurrahmatil wasi'ah. Memiliki kasih sayang yang luas. Ya. Karena fa'lanun itu dalam bahasa Arab kata Ibnu Utsaimin tadullu ala sa'ah wal imtila. Luas, penuh. Ya, makanya kalau ada orang yang mengatakan
Rajulun ghadban. Laki-laki ghadban itu berarti emosinan, nesonan, berangasan. Iya. Itu seperti itu. Tapi kalau rajulun ghadibun, laki-laki yang dia marah gitu. Jamaah hormati, ini Ar-Rahman. Tapi kalau Ar-Rahim menunjukkan kepada fi'il. Fa'il. Bimakna dalun ala fi'il. Yang menunjukkan tentang kepada satu perbuatan. Fa'il, Rahim. Makanya Ar-Rahman pemilik kasih sayang yang luas. Ar-Rahim mencurahkan kasih sayangnya kepada hambanya. Kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehingga nanti kalau dikumpulkan inna rahmatallah wasi'ah wa annaha wasilatun ilal khalq. Rahmat Allah itu luas. Kemudian rahmat Allah itu dihantarkan kepada makhluk. Yang menunjukkan rahmat Allah itu sangat luas. Allah membagi rahmat itu menjadi 100 bagian. Satu bagian ditaruh di dunia, semuanya dapat. Semuanya dapat. Sampai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika kambing menyusui anaknya itu kakinya diangkat. Khawatir menginjak. Khawatir menginjak. Saya itu senang lihat yang binatang kayak burung itu. Saya kalau ndelok cilikane itu koyo ngono kok iso urip gitu. Kan cuman gledak-gledak tela-telo itu. Itu Masya Allah ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu luas sekali. Itu berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat luas. Saking luasnya rahmat Allah itu, rahmat Allah mengalahkan murka Allah. Orang misalkan usianya 100 tahun, dia maksiat 99 tahun, 11 bulan, 3 minggu. Masalah kan begitu ya. Kurang 1 minggu, nangis, taubat. Allah tidak pedulikan itu. Allah tidak pedulikan. Bahkan dalam hadis berkaitan dengan tauhid. Siapa yang menghadap Allah dengan membawa sepenuh bumi dosa, selama tidak membawa dosa syirik, fala ubali. Kata Allah, saya nggak akan pedulikan. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Ada kisah yang luar biasa. Ketika Fir'aun ditenggelamkan itu, kalimat yang keluar dari lisan Fir'aun, kalimat terbaik. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya iman, la ilaha illallah, saya muslim. Kalimat yang luar biasa. Ketika itu, dalam riwayat itu diterangkan sama malaikat Jibril, mulutnya Fir'aun itu diinjak. Kenapa seperti itu? Khawatir kalau rahmat Allah mengalahkan murkanya. Zaman uripe wis keranjingan, ya, baru mati aja kami iman. Akhirnya Allah kasih rahmat. Ya, walaupun kalau orang dalam kondisi sakaratul maut, itu tobatnya tidak diterima. Pintu tobat sudah tertutup. Ini rahmat Allah. Pelajarannya, kalau seorang tahu rahmat Allah itu luas, bahkan nanti tidak ada satu kenikmatan kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada satu nikmat kecuali rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jangan seseorang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa. Apapun problem, apapun masalah, apapun yang dihadapi, jangan putus asa. Karena rahmat Allah itu maha luas. Maha luas. Makanya sampai Umar itu, mungkin pernah dibahas, saya itu penting iso doa. Yang terpenting saya bisa berdoa. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan janji siapa yang berdoa, Allah akan kabulkan. Dia nggak mikirkan terkabulnya, pasti kabul kok. Ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luas. Sangat luas. Ini saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian setelah itu, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kulli. Kalimat ini, ya, nanti sampai pada kalimat wa kafa billahi syahida. Ini ada 4 pelajaran. 1, istimewanya alhamdulillah. Setelah bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalimat yang kata para ulama itu hampir dibandingkan dengan la ilaha illallah. Walaupun kalau ditanya, ya tetap istimewa la ilaha illallah. Tapi kalau sesuatu dibandingkan dengan yang istimewa,
itu menunjukkan sesuatu itu istimewa. Karena kalau sesuatu tidak istimewa dibandingkan dengan yang istimewa, itu meremehkan yang istimewa. Kita bawa kayu atau pedang kayu dengan samurai. Ini. Walah, rasa takok, Mas. Ya, itu namanya meremehkan martabat samurai. Meremehkan martabat samurai. Lah wong samurai kok mbok adu dengan pedang kayu. Itu namanya orang ngajeni. Ya kayak misalkan satu jago gelut sama orang yang lemes. Gelut menang di. Sing jago gelut, "Alah Mas kalah isin, menang ora kondang," katanya. Menang ora kondang. Iya. Jadi sesuatu itu kalau dibandingkan itu menunjukkan istimewa. Alhamdulillah. Iya. Bahkan nanti kata-kata alhamdulillah ini termasuk hiasan Nabi kita Muhammad SAW. Kan orang hidup itu susah senang. Hidup itu susah senang. Kalau beliau senang, alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Kalau beliau mendapatkan perkara yang tidak disukai, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa sih makna alhamdu? Alhamdu itu adalah yahmadu ala kamalihi azza wa jalla, ala in'amihi. Ya, wa nahnu nahmadullaha azza wa jalla li annahu kamilu sifat min kulli wajhin. Alhamdu itu memuji karena kesempurnaan Allah atas nikmat. Kita puji Allah karena Allah sempurna sifatnya dari segala sisi. Sifat Allah itu sempurna. Sifat Allah itu sempurna. Makanya kita puji. Nanti kalau secara bahasa, apa bedanya alhamdu dengan asana? Sama-sama itu. Kalau diterjemah tekstual, memuji, menyanjung. Tapi kalau alhamdu, yang dipuji itu pemilik kesempurnaan sifat. Sempurna. Kalau asana, itu orang yang dipuji, mungkin orang dipuji punya sifat tertentu, tapi nggak sampai tingkatan kesempurnaan. Nggak sampai tingkatan sempurna. Kalau alhamdu, pujian disertai dengan pengagungan dan kecintaan. Kalau asana, itu belum tentu seorang memuji dengan pengagungan dan kecintaan. Iya. Ya, saya memuji dia. Asna itu. Saya puji dia. Tapi tidak ada cinta, tidak ada pengagungan. Tidak ada cinta, tidak ada pengagungan. Tapi kalau alhamdu, pujian, kesempurnaan, pengagungan, itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku yang saya hormati, hiasi lisan kita dengan alhamdulillah. Nanti kalau dalam hadis walhamdulillah tamla'ul mizan, alhamdulillah itu kalau diwujudkan benda, pahalanya itu ngebai timbangan. Ngebai timbangan. Makanya terus lisan kita alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi jangan ditambahi. Piye kabare? Alhamdulillah. Ning. Wah, anggere ning itu sambat biasanya. Nganggo ning kok ya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu aja. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu aja. Nanti kalau tanya baru dijawab. Kapan itu saya ketemu ya Ustadz, dia punya pesantren, saya tanya, "Piye kabare itu?" Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu cukup gitu. Walaupun saya tahu problem dia berkaitan dengan pesantren itu, kalau misalnya saya akan ngurusi, gundul lah rambutnya. Gundul rambutnya, mikir bangunan, mikir gaji santri, wah macam-macam. Ya, gaji guru. Wah, mikir ngajar. Ya, itu kan seperti itu. Berat luar biasa. Tapi dia alhamdulillah. Dan saya tahu alhamdulillah itu sebenarnya ada sesuatu yang tersimpan. Ini ya pentingnya alhamdulillah. Kemudian yang kedua, jamaah hormati, termasuk yang kita memuji Allah nikmat yang besar. Arsala rasulahu. Diutusnya Rasul. Itu termasuk nikmat yang paling besar. Bahkan dari semua nikmat, paling besar itu nikmat diutusnya Rasul. Nanti dalam ayat, laqad manallahu 'alal mu'minin. Iba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Surat Al-Imran 164. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang yang beriman. Dalam tafsir, anugerah terbesar diutusnya Rasul. Karena diutusnya Rasul itu satu, dari diri kita. Dari diri kita itu dari golongan manusia.
Karena kalau Rasul itu dari golongan malaikat, kita protes. Ayo sholat, alah kat, kowe ora mikir SPP, ora mikir madang, ya. Ayo sholat iso khusyuk. Tapi kalau kalangan manusia, kamu mau sambat apa? Ya, dulu ada gojekan itu di tempat kami itu ada Pak Kaji. Wah, terkenal itu. Terus, tapi jarang jamaah. Jarang jamaah. Sholat itu nang omah. Lah ada temen yang waktu itu nyelelek. Haji, belum jamaah ke masjid. Anu dek, kula niku bimbing istri sholat teng omah kali anak-anak. Ben sholat tepat waktu. Lagi karena saya nyelelek, alah bojomu piro? Bojone Nabi Songo jamaah ke masjid katanya. Iya. Ini anugerah yang pertama dari golongan manusia. Kalau orang mau alasan apa? Sudah, Nabi sama kok. Nabi sama. Kita urusan butuh, Nabi juga punya butuh. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah hormati, membacakan ayat Allah. Membacakan ayat Allah. Membacakan ayat Allah ini termasuk anugerah besar. Anugerah besar. Ayat Allah itu kalau nggak dibacakan Nabi, apa kita bisa paham? Nggak bisa paham. Makanya ada kalimat litubayyina linnas, supaya kamu terangkan kepada manusia. Ini Nabi. Fungsinya anugerah terbesar membacakan ayat Allah. Yang ketiga, wa yuzakkihim, membersihkan jiwa. Jiwa itu kalau bersih paling bagus. Kan kebersihan dalam Islam itu cakupannya 5 kemarin. Ada badan, pakaian, tempat, makanan. Kemudian satunya apa? Jadi jiwa. Jadi ada badan, pakaian, tempat, makanan, jiwa. Itu paling baik kebersihan itu kebersihan jiwa. Kalau kebersihan tempat, nggone resik, ya orang senang, nyaman, ya. Makanannya bersih, nyaman. Sampai kemarin saya ketemu orang itu kalau makan di warung ngerti tempat masak. Namanya tempat masak itu kan ya ruwet ya. Ruwet. Apalagi sing masak itu keringetan gembos itu meneh karo ya. Ya neng pingdapan ya. Pingdapan. Itu kan enggak berselera itu. Enggak berselera. Kebersihan makanan, pol-polannya cuma itu. Sehat nanti. Makanan nyaman. Kebersihan pakaian nyaman. Kebersihan jiwa itu paling pokok. Nabi anugerah diutusnya beliau itu yuzakkihim. Mengajarkan Alkitab. Kemudian al-hikmah. Hikmah itu kalau digantikan dengan Quran, as-sunnah. Iya. Yang sebelumnya kalian sungguh dalam kesesatan yang nyata. Kalau bahasa orang umum, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Petang kepada cahaya, nikmat paling besar. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebutkan pertama kali, alhamdulillahilladzi arsala rasulah. Itu nikmat paling besar. Nah makanya syukuri. Gimana cara mensyukuri? Penuhi seruannya. Istajibu lillahi wali rasulihi. Dipenuhi seruannya. Itu bentuk mensyukuri nikmat diutusnya Rasul. Kemudian, yang ketiga, bil huda wa dinil haq. Rasul itu membawa huda wa dinil haq. Ilmu dan amal soleh. Huda itu ilmu nafi, dinul haq itu amal soleh. Itu yang beliau bawa. Jadi membawa ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang soleh. Itu beliau. Kemudian yang keempatnya, ya, 1, 2, 3, 4, untuk dimenangkan atas semua agama. Untuk dimenangkan atas semua agama. Islam itu, jamaah hormati, untuk dimenangkan atas semua agama. Kenapa? Karena memang Islam itu satu-satunya agama di sisi Allah. Di sisi Allah. Maksud agama buatan manusia mau mengalahkan buatan sang pencipta, itu untuk dimenangkan. Makanya semua syariat kita jihad salah satunya. Itu li'ila'i kalimatillah. Iya. Supaya nanti tegak kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah menjadi saksi. Saksi atas apa yang dilakukan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Saksi atas apa yang dilakukan. Ya, saksi berkaitan dengan diutusnya Nabi, saksi berkaitan dengan amalan-amalan kita. Saya menghormati, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Ini pendahuluan beliau insyaallah di pertemuan akan datang nanti masuk pada syahadat. Mudah-mudahan nanti dapat kitabnya yang lebih tipis. Nanti kalau ada PDF-nya sudah ada, cuman ini saya baru pesan
Jam 9 ini suruh datang ke toko nanti. Dia yang agak tipis. Ya mungkin demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan. Kalau bisa kita jawab. Itu lebih utama mana ketika dapat ujian itu mengatakan dengan ujian yang kedua. Tadi ada kaidahnya. Tapi kenapa saat Nabi Sulaiman memberikan tempat itu ini dari Sulaiman itu karena setelah itu ada tiga. Apakah dalam kita Al-Quran itu tidak mencela pemerintah dan benar apa Yang pertama tadi? Ya, jadi alhamdulillah itu orang mendapatkan musibah itu ada 4 tingkatan. Pertama, haram keluh kesah. Walaupun ini kebanyakan manusia. Innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu syarru jazua. Wa idza masahu khairu manu'a. Kalau mendapatkan musibah keluh kesah, kalau mendapatkan nikmat itu ojo cerita kanca-kanca. Jangan bilang orang-orang, manu'a, menahan. Ya. Keluh kesah haram. Yang wajib sabar. Kapan seseorang dikatakan sabar? Asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang sabar. Orang yang sabar itu kalau mendapatkan musibah ini ya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita kepadanya akan kembali. Itu orang yang sabar. Lebih tinggi yang ketiga, ridho. Ridho itu menjalani musibah dengan nikmat sama. Nah, ini sudah berat. Makanya ridho itu kalau menjalani, itu hukumnya sunnah. Nanti ada ridho menerima dengan ridho menjalani. Kalau ridho menerima, wajib. Jadi semua ketetapan Allah wajib diridhoi. Tapi kalau menjalani ketetapan, ridho itu sunnah. Sunnah ini angel. Dapat nikmat sama dapat musibah, diterima sama. Itu berat. Makanya sunnah. Paling tinggi bersyukur. Bersyukur. Makanya orang kalau mampu bersyukur dengan musibah, saya hormati, itu kedudukannya paling tinggi. Gimana cara supaya bisa bersyukur terhadap musibah? Lihat orang yang musibahnya lebih kecil. Kan sering kita dengar ada orang misalkan, ya, kemudian dia, kemarin katanya kecelakaan. Alhamdulillah mas, ya, sing remuk gur motore. Walaupun motore regane piro? Ya 24.000, 24 juta, ya, 24 juta. Tapi dia bersyukur kepada Allah. Kenapa? Musibah yang lebih besar masih ada. Dia cuma musibah mungkin dari sisi hartanya. Nah, itu bisa bersyukur. Caranya melihat sampai nanti terakhir. Kalau musibah itu dunia entek, itu supaya tetap bisa bersyukur. Alhamdulillah ini musibahnya dunia, bukan agama. Karena kalau musibah itu kan dua, dunia sama agama. Kalau dunia mati selesai. Kalau agama melampaui negeri akhirat. Wallahu ta'ala. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, innahu min Sulaiman. Itu wallahu ta'ala alam. Jadi kalau para ulama katakan pengawalan suratnya itu bukan innahu min Sulaiman, tapi dari bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau surat misalkan kan ada nama. Ini dari pengirim, ini yang dikirimi. Itu pemberitahuan, bukan pengawalan suratnya. Kan kalau misalkan orang nulis surat itu kan isi suratnya. Isi surat. Beda dengan antara pengirim dengan penerima. Pengirim dengan penerima. Wallahu ta'ala alam. Yang ketiga, mencela pemerintah. Jadi mencela penguasa itu tidak diperbolehkan. Syariat kita kepada penguasa itu memuliakan. Nanti kalimat para ulama berkaitan dengan hadis Nabi ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. 5. Salah satunya wali a'immatil muslimin wa amatihim. Pemimpin muslim dan awamnya.
Dan nasihat kepada pemimpin muslim itu, satu, menghormati, memuliakan. Man akrama sultan Allah, akramahullah yaumal qiyamah dalam hadis. Siapa yang memuliakan penguasa muslim, Allah akan muliakan dia. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, mentaati selama bukan maksiat. Mentaati selama bukan maksiat. Yang ketiga, menasihati dengan sembunyi-sembunyi. Man arada ayan suhalidhi sultan fala yubdi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan. Ya, makanya termasuk jihad besar itu kalimatul haq indah sultanil jair, di sisi penguasa yang dolim, bukan indah patung geladak. Ya, itu berarti bukan bukan jihad yang besar. Ini kalau nasihati dengan cara sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian nasihat kepada penguasa itu sabar terhadap kedolimannya. Karena kedoliman penguasa itu dalam ayat kadzalika nuwalli ba'dad dolimina ba'dad. Demikian itulah kami kuasakan orang yang dolim sebagian kepada yang lain. Jadi kalau kita diberi penguasa, katanya, alah, pemimpin kok pelongo-pelongo, kan kayak gitu kan ya? Ya, ada yang ngomong kayak gitu. Ya. Misalkan, itu hakikatnya itu cocok dengan kondisi rakyatnya. Cocok dengan kondisi rakyatnya. Ya, itu lihat aja lah, pemimpin kayak gitu. Ya, saya pernah nggak sebut ya. Kadang dikasih pemimpin seneng wong wedok, ternyata sak ngisori ya. Iya, itu ternyata seperti itu. Ya, itu kalau ada pemimpin dolim, itu memang balasan kedoliman rakyat. Makanya Ali itu pernah diprotes. Siapa yang memprotes? Haruri, orang Khawarij, dengan mengatakan, ya Ali, jadilah kamu pemimpin sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Apa jawaban Ali? Rakyatnya Abu Bakar Umar itu seperti saya. Rakyatku kaya rupamu. Itu akhirnya dikasih pemimpin yang seperti itu. Yang terakhir itu mendoakan kebaikan. Mendoakan kebaikan. Jadi mencela sendiri asalnya tidak boleh. Mengkritik di depan umum itu secara adab tidak boleh. Makanya Imam Syafi'i kalau pengen nasihati pinfirodi ketika sendiri. Kalau nasihat di sekumpulan orang itu minat taubih, membongkar aib. Coba kita di kantor punya kekurangan. Kemarin itu ada saya itu kan ngaji di perusahaan mana itu. Tahu-tahu waktu longgar kapan? Ya, diajak makan itu di rumah makan. Saya kelingan, ya. Mesti yang dijak makan-makannya harap rembukan opo gitu. Benar, ternyata disampaikan ada salah satu staf itu nakal. Nakal. Cuman gimana cara memperbaikinya? Kita dikasih masukannya. Nanti kalau kajian disinggung-singgung, terus Masya Allah, bagus. Jadi dia ketika menasihati itu sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Ini jenengan jangan ulangi lagi. Ini masih dimaafkan. Ya, nanti kalau diulangi lagi ya udah. Jadi kalau pimpinan sudah ngomong ya udah itu alamat besok metu gitu. Apalagi dia posisinya sudah lumayan. Itu alhamdulillah mengenai. Tapi kalau coba misalkan di grup semua staf, ya dikirim. Ini ya teman-teman semua jangan seperti bulan ini. Salahnya ini sebutkan. Emosi nanti. Emosi. Ini padahal pribadi yang skupnya kecil, pemimpin. Coba, pemimpin itu punya pasukan. Punya omongan itu digugu. Kalau sampai dicela, nanti muncul masalah. Muncul masalah. Ini jadi adabnya saja, kalau nasihati itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Kecuali kalau sifatnya umum, kita boleh. Sifatnya umum itu misalkan kebijakannya buruk, boleh. Tanpa menyebut nama. Tanpa menyebut nama. Ya, jadi jangan ini guru-guru Mulyono. Mulyono itu sopo ya. Pokoknya sebutkan aja ini perkara mungkar. Perkara mungkar. Karena kemungkaran itu kalau sifatnya umum, kita ingkari umum. Tapi tidak penyebutan nama. Walaupun orang ya paham, mesti kaya arahannya. Ya, ini jadi misalkan korupsi itu haram, boleh. Boleh, tapi tanpa menyebut misalkan nama. Ini pembahasan. Jamaah hormati seperti itu. Cuman yang jadi masalah, tapi ingat, ini patokan penting. Satu, nasihat tidak boleh terang-terangan. Kedua, itu tidak boleh membongkar aib secara umum. Kecuali sebab tadi. Iya.
Kalau yang kedua nanti yang jadi masalah kadang lo Indonesia ini pemerintahan Islam mau kafir. Ya, kalau seperti itu memang para ulama nanti mendefinisikan penguasa muslim. Ada yang 3. 1 muslim, kedua menegakkan sholat, ketiga punya kekuasaan, keempat tidak nampak kekufuran yang nyata. 4 ini sebagian. Sebagian yang lain seperti Dr. Shalih Fauzan itu menambahkan lafaz aqama fikum kitab Allah. Jadi aqamu fikum kitab Allah, mereka tegakkan di tengah kalian kitab Allah. Itu dianggap penguasa muslim. Kalau sudah penguasa muslim baru ada yang 5, ada yang 4. Nanti yang 4 ini salah satunya, loh tapi kan tidak menegakkan kitab Allah. Ada dalam hadis. Yastaduna bi ghairi haji wa yastanuna bi ghairi sunnati. Memberikan petunjuk tidak dengan petunjukku, memberikan sunnah tidak dengan sunnahku. Itu berarti boleh. Cuman kembalinya kalau orang ngotot seperti itu, jawaban kita 1, bongkar aib tanpa kemaslahatan nggak boleh. Nasihati terang-terangan tidak diperbolehkan. Kalau yang dipermasalahkan penguasanya bukan muslim. Ya, kalau yang dipermasalahkan seperti itu. Jadi intinya, jangankan lo penguasa, kita pribadi saja nggak suka. Nggak suka. Kita nasihati anak, nanti termasuk ilmu kejiwaan anak itu, kalau anak salah di hadapan teman-teman yang lain, kok bijimu elek? Itu namanya menjadikan mentalnya jatuh. Mentalnya jatuh. Wallahu ta'ala. Nah, pertanyaannya kami itu adalah pelanggan. Itu backgroundnya itu manajemen pusatnya itu ternyata perlu ini. Jadi sekarang mengetahui itu salah apa itu cuma bisnis. Tetapi mereka salah satu pabriknya, prosesnya itu menginginkan untuk mendapatkan ekonomi. Nah, kami menyikapinya bagaimana? Karena kami menganalogikan seperti ini. Jika saya dengan kami, saya menganalogikan ini. Katakanlah saya buka warung foto. Ada seorang pastor lewat lapangan, dia beli foto kami. Kita kan jualan. Nah, ternyata dia lapor itu karena persiapan mau pidato. Dia kan ini. Saya mendukung perbuatan tersebut organisasi bukan Islamnya dia kan benar menerima dia untuk beli makanan kami. Analoginya sama seperti ini. Jadi beda. Nabi SAW itu meninggal baju besinya tergadai dengan orang Yahudi. Gadai itu barang dijaminkan karena utang. Karena utang. Padahal logikanya Yahudi itu dikenal curang dalam masalah makanan dan minuman. Ya, dikenal curang. Kalau dengan logika seperti tadi berarti wah, kayak hormon itu lah nyolong. Ya. Atau kalau enggak itu urusan yang lain. Urusan yang lain. Kita muamalahnya itu beda. Itu malah beda. Jadi urusan duniawi hukum asalnya boleh. Kecuali kalau misalkan langsung berhubungan dengan perkara kekufuran mereka. Contohnya yang saya pernah kasih contoh pas kemarin mau Natalan. Itu ada jamaah. Pekerjaan hariannya itu benda-benda seputar Kuningan. Jadi kerajinan tangan seputar Kuningan. Ono pesanan salib itu tingginya berapa meter itu? Iya, itu dia sak Solo Raya itu kalau dihitung keuntungannya itu 100 juta lebih. Dia nggak kerjakan. Artinya dia cukup Mas garapno, nanti kirim norono, transparan uang dari dia ke kita bayar kepada sing produksi.
Ini seperti itu. Cuman karena itu langsung menopang kekufuran mereka, nggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Jadi semua yang berkaitan dengan menopang kekufuran mereka nggak boleh. Bukan karena itu tadi diikutkan. Makanya kalau jual beli, tadi Rasul muamalah, muamalahnya dengan seperti itu. Kan, wah, untungnya Yahudi nanti Yahudi apa? Dia tambah kuat, ya, infaknya kepada kekafiran. Kan begitu. Itu nggak bisa, beda. Itu bisa. Dan namanya orang kafir, kita beli misalkan produk yang itu miliknya orang kafir. Itu otomatis untuk menambah kekufuran mereka. Tapi ini masalah duniawi, nggak secara langsung. Nggak secara langsung. Ya kayak kita beli misalkan sabun. Itu namanya orang kafir, kaya raya. Ya itu kan gue maksiat. Gue maksiat, tapi kan nggak secara langsung. Kalau secara langsung itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Misalnya di karaoke, Mas, Mas nanti saya pesen ciu. Ya, saya nggak suka itu. Wis gawana tok. Itu penopang kekufuran. Penopang kekufuran berarti tidak diperbolehkan. Ya, perbolehkan. Atau misalkan sound systemnya bukan untuk masjid, untuk karaoke. Nanti dandani ya Mas. Ya dandani. Ya itu menopang secara langsung. Tapi kalau tidak secara langsung, walau ta'ala alam, sepengetahuan kami tidak terlarang. Sepengetahuan kami tidak terlarang. Ya. Ini walau ta'ala alam. Tapi kalau secara langsung itu berarti dihindari. Dihindari. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.